Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Masal fi syarhi kitab Al-Waraqat lil Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Asy-Syahir bi Imam Al-Haramain rahimahullah al-mutawaffa sanah 78 wa 400 al-Hijratin Nabawiyah. Masih dalam pembahasan terkait dengan ijma. Pada pembahasan terdahulu sudah dijelaskan terkait dengan definisi al-ijma dan juga hujjiyahnya. Tsumma qala rahimahullahu taala pada masalah yang ketiga, wala yushtaratu inqiradul asri ala sahih wa in qulna inqiradul asri syartun yu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli al-ijtihad wa lahum an yarji'u an dhalikal hukmi. Kata beliau rahimahullahu taala, tidak dipersyaratkan nanti dikatakan nanti fix ijma'nya kalau meninggal semua yang ijma itu, semua mujtahid di zaman itu sudah meninggal semuanya, baru fix dikatakan ijma. Enggak dipersyaratkan seperti itu. Ya, yakni kapan sudah terjadi ijma, jelas ya, kapan sudah terjadi ijma, maka itu sudah sah sebagai ijma walaupun orang-orangnya belum meninggal, mujtahidunnya belum meninggal. Jelas sampai sini? Dalam artian kalau di antara mereka ada yang berubah pikiran, menarik kembali pendapatnya, ya itu tidak boleh, karena dia tidak boleh melanggar ijma. Dia sudah ijma nih, sepakat nih, itu yang benar hasil ijtihadnya. Maka itu sudah fix sebagai suatu ijtihad. Walaupun mereka belum meninggal, walaupun mereka nanti ada merubah pendapatnya. Jelas sampai sini? Ya. Walaupun sebagian antara mereka mungkin merubah ijtihad, maka itu tidak berpengaruh. Tetap ijma sebagai suatu ijma dan tidak boleh diselisihi. Nah, karena itulah kata beliau wala yushtaratu inqiradul asri ala sahih. Menurut pendapat yang benar, tidak dipersyaratkan semua ulama mujtahid yang ijma itu harus berakhir masanya, jadi meninggal semuanya ala sahih, menurut pendapat yang as-sahih. Berarti pendapat kebalikannya, yaitu qaulun dhaif, adalah dipersyaratkan semuanya harus meninggal. Beliau sebutkan pendapat yang dhaif ini. Fa in qulna inqiradul asri syartun, kalau kita berpendapat bahwa berakhirnya masa dari mujtahidun dengan meninggalnya mereka semuanya itu adalah syarat, maka kalau begitu bisa diterima ucapan orang yang lahir, anak bayi yang baru lahir di masa mereka masih hidup, kemudian dia belajar fikih sampai menjadi ahli ijtihad, kemudian memiliki pendapat yang berbeda, maka pendapatnya mu'tabar, mukhalafahnya mu'tabar. Ya, ini tidak dianggap merusak ijma, tidak dianggap bertentangan dengan ijma. Walahum an yarji'u an dzalikal hukum, sebagaimana mereka ini para ulama mujtahidun ini, mereka boleh juga rujuk dari pendapatnya dan rujuk mereka juga mu'tabar. Yani tidak dianggap menyelisihi bertentangan dengan al-ijma. Baik, ini masalah yang keempat. Jadi beliau rahimahullah mengatakan bahwa tidak dipersyaratkan, ya, tidak dipersyaratkan semua ulama yang ijma itu semuanya harus berakhir masanya. Nah, harus berakhir harus berakhir masanya. Nah, jelas sampai sini ya. Kapan misalnya sudah sepakat semuanya, maka sudah itu ijma. Ya, tanpa perlu menunggu semuanya meninggal. Tidak boleh dikatakan tunggu dulu, jangan sampai mereka nanti berubah pendapatnya, gitu ya. Jangan sampai nanti mereka berubah pendapatnya, jangan sampai nanti begini dan begitu. Jadinya kita tunggu dulu mereka meninggal semuanya supaya pendapat yang ijma ini adalah pendapat terakhir mereka. Nah, ini tidak dipersyaratkan. Dalam artian
tidak dipersyaratkan ijma itu harus merupakan pendapat terakhir dari seorang mujtahid sebelum dia meninggal. Nggak dipersyaratkan, karena ijma sudah terwujud, sudah jadi hujjah sudah. Jelas sampai sini? Ya. Karena itulah setiap orang di antara mereka kalau ada yang merubah pendapatnya maka tidak muktabar pendapat tersebut, dianggap menyelisih ijma. Atau ada apa istilahnya, ada mujtahid baru. Ya, ada mujtahid baru yang muncul di zaman mereka ini masih hidup, terus dia menyelisih pendapat ijma tersebut, maka pendapatnya juga ghairu muktabar, dianggap menyelisih ijma. Ini pendapat as-sahih menurut kata Imamul Haramain. Muqabilus sahih, ini pendapat yang dhaif, yaitu dipersyaratkan inqiradul asar. Yushtaratu inqiradul asar, dipersyaratkan semua harus meninggal dulu baru fix sebagai satu ijma. Jadi kalau sekedar semua sepakat itu belum menjadi ijma sampai mereka semua meninggal, sampai dipastikan ini adalah pendapat terakhirnya mereka semuanya. Nah, berdasarkan pendapat ini, kalau kata beliau, kalau di masa al-mujmi'in, di zamannya orang yang sepakat ini, mujtahidun yang sepakat, lahir mujtahid baru kemudian menyelisihi, maka sah mukhalafahnya, dia tetap boleh menyelisihi mereka. Jelas sampai sini? Iya. Dia boleh tetap menyelisihi mereka. Ini konsekuensinya, kelaziman dari pendapat yang kedua, qaulun dhaif ini. Kelaziman yang kedua, walahum ayyarji'u, apa disebutkan situ? Mereka boleh menarik kembali pendapatnya. Walahum ayyarji'u an dzalikal hukum. Mereka yang sudah ijma tadi boleh menarik kembali, merubah kembali pendapatnya. Jelas ya? Ini kelaziman yang kedua. Nah, kalau pendapat ini yang mau dipegang, maka sangat sulit terwujud yang namanya ijma. Sulit, karena misalnya 100 orang sepakat. Misalnya mujtahid di suatu zaman ada 150 orang. Mereka semua sepakat. Ini berarti nanti ijma kalau ditunggu 150-nya mati, ya, 150-nya meninggal dalam keadaan mereka tidak menarik pendapatnya, dalam keadaan tidak ada mujtahid baru yang lahir di kehidupan mereka di masa mereka masih hidup. Dan itu menjadikan ijma sangat sulit untuk terwujud. Jelas ya? Allahu a'lam bissawab. Maka pada masalah yang keempat ini, penulis rahimahullah membawakan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang sahih menurut beliau rahimahullah, dan sekaligus mengisyaratkan pendapat yang dhaif, ya, pendapat sebaliknya. Kemudian masalah yang terakhir, masalah yang kelima adalah turuk, ya, cara mengetahui atau turuk, ya, bentuk-bentuk atau cara-cara terbentuknya ijma. Turuk inqadil ijma. Turuku inqadil ijma. Cara terbentuknya ijma. Bagaimana sebuah ijma itu terjadi? Kata beliau rahimahullah, wal ijma'u yasihhu biqaulihim wa bi fi'lihim wa bi qaulil ba'di wa bi fi'lil ba'd wa intisharu dzalika wa intishari dzalika wa suqutil baqina anhu. Tapi di sini beliau rahimahullah menyebutkan 4 cara terbentuknya ijma. 4 cara terbentuknya ijma. Kata beliau rahimahullah, ijma itu sah dengan kesepakatan mereka dalam ucapan. Ya, setiap di antara mereka diketahui pendapatnya secara lisan dan mereka semua sepakat. Ini cara yang pertama, ijma yang sifatnya qauli. Yang kedua, diketahui dengan fiil, perbuatan mereka. Kita tidak bisa melacak semua perbuatan ucapan mereka, fatwa mereka, tapi mereka semua sepakat mengamalkannya. Baik, maka ini bisa dikatakan ijma juga sah. Ijma fi'li gitu. Ijma yang bersifat perbuatan. Yang ketiga, wa bi qaulil ba'di wa bi fi'lil ba'd. Yang ketiga adalah misalnya 150 orang mujtahid, 100-nya kita tahu pendapatnya sama, yang 50-nya kita nggak tahu pendapatnya tapi kita tahu mereka amalkan. Mereka beramal hal yang sama dengan 100 yang tadi. Nah, ini juga ijma sah, bentuk yang ketiga. Yang keempat, wantisharu dzalika wa suqutil baqina anhu. Cara yang keempat yaitu ada suatu pendapat mujtahid tersebar dan tidak ada yang mengingkari, yang lainnya diam.
mendiamkan, artinya tidak ada yang mengingkari. Maksud sukutil baqin yakni adamul ingkar minal ghair, tidak ada yang mengingkari selainnya, dan tidak ada orang mujtahid lain yang menyelisihi hal tersebut. Misalnya ada 150 orang mujtahid, ya, kemudian ada pendapat dari 20 orang, sepakat 20 orang ini, kemudian pendapat 20 orang ini tersebar kepada ke 130 mujtahid yang lain dan tidak diketahui pengingkaran dari mereka. Jelas ya? Maka ini juga bisa dikatakan ijma. Ya, ijma yang terakhir ini disebut dengan istilah ijma sukuti. Ijma sukuti. Baik. Jadi di sini ada 4 jenis ijma ya. Ada 4 jenis ijma. Atau kalau kita mau sederhanakan jadi 3 saja. Bentuk yang ketiga itu kan bagian dari pertama dengan kedua, yakni sebagian dengan qaul, sebagian dengan fi'il. Cuman kalau mau disendirikan juga tidak ada iskal, karena kan membentuk campuran ya, mix ya. Baik. Jadi cara terbentuknya ijma yang pertama beliau sebutkan adalah apa? Bil qaulihim, yakni semua mujtahidun diketahui pendapatnya bahwa mereka berpendapat yang sama dalam masalah ini. Jelas sampai sini? Baik. Maka itu adalah ijma. Itu adalah apa? Ijma. Dan ini ijma seperti ini sifatnya qat'i. Qat'i artinya haram untuk dilanggar. Ijma qat'i, yang sebaliknya adalah kebatilan. Ijma qat'i. Demikian pula yang kedua bi fi'li jami'il mujmi'in. Mereka sepakat tapi perbuatannya tidak diketahui pendapat mereka, diketahui perbuatan mereka. Seperti misalnya kesepakatan ya, kalau contoh ijma qauli ya. Seperti misalnya yang diketahui dari para ulama terkait dengan perkara-perkara yang jelas dalam syariat, misalnya rukun Islam ada 5 atau sholat wajib ada 5, ya kan? Ini semua bisa dipastikan semua mujtahidun berpendapat dengannya. Maka ini namanya ijma, dan ini ijma'nya bersifat qat'i, ya, haram dilanggar. Yang kedua ada ijma' dengan fi'il, tidak diketahui pendapat semuanya, tapi diketahui dengan fi'il. Misalnya terangkatnya siapa? Umar ibn Khattab ataupun Utsman bin Affan gitu ya, atau Abu Bakar Siddiq menurut pendapat yang paling kuat ya. Kemudian dan ini dipilih oleh sejumlah mujtahidun di kalangan sahabat dan semua sepakat menerima itu, mengamalkan bahwa beliau sebagai khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau Utsman gitu ya. Nah, semua sepakat, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini bisa dikatakan ijma' fi'il. Nah, atau bisa juga masuk di jenis yang ketiga, gabungan antara qaul dengan fi'il. Labas. Ini juga ijma' yang berupa fi'il ini juga semuanya, ingat ya, semuanya, tidak boleh ada mujtahid yang luput darinya. Semuanya berpendapat dengan pendapat seperti itu. Maka apa? Itu dihukumi juga ijma', dan ijma'nya juga ijma' yang qat'i. Ya. Nah, di situ ketuk-ketuk dia. Iya, asal. Iya. Ijma' yang sifatnya qat'i. Nah, ijma' yang sifatnya perbuatan, kalau ijma' yang sifatnya ucapan kan ketahuan hukumnya, ini wajib, ini sunnah gitu ya. Dia lafalkan dia lafalkan hukumnya gitu. Tapi kalau sekedar perbuatan dan tidak ada ucapan, maka ijma' atau hukum yang bisa dipetik dari ijma' fi'li adalah bahwa hal itu disyariatkan. Ya. Itu saja yang bisa kita petik, disyariatkan. Kenapa? Karena semua mengerjakannya. Adapun hukumnya wajib atau sunnah itu masalah lain. Jelas ya? Karena
Perbuatan kan tidak menunjukkan wajib. Nah, jadi paling banter kita katakan ketika ada ijma fi'li dari ulama, kita katakan mereka sepakat melakukannya. Itu disyariatkan. Itu disyariatkan. Taib. Jelas ya? Baik. Jadi ini keduanya sifatnya qat'i. Yang jenis yang ketiga yaitu intishar apa? Al-qaul atau intisharul fi'il ma'a adamil inkar minal baqin. Jadi yang dimaksud dengan sukut di sini adalah adamul inkar. Tidak ada pengingkaran. Nah, ini jenis yang ketiga, ijma' yang ketiga yaitu intisharul qaulu awil fi'li, intisharul qauli awil fi'li, tersebarnya suatu ucapan atau perbuatan kemudian tidak ada ingkar. Jadi yang dimaksud dengan sukut di sini bukan diam, tapi dia bukan diam karena dia tidak tahu, ya. Dia diam karena ridho, setuju dengannya, tidak mengingkarinya. Jelas ya? Nah, ijma jenis yang ketiga disebut dengan istilah ijma sukuti. Ijma sukuti. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan ijma sukuti itu sah dengan dua syarat. Syarat yang pertama itu ucapan atau perbuatan tersebar. Jelas ya? Tersebar. Syarat yang kedua tidak ada pengingkaran. Syarat yang kedua tidak ada pengingkaran, adamul ingkar, ya, minal baqin. Dan syarat yang ketiga ayyum dia waktun yatamakkanu fil baqiyati minan nadhar, yakni ada waktu yang cukup bagi mujtahid lain untuk meneliti pendapat yang sampai tersebut, untuk meneliti apakah setuju atau tidak, ya. Jadi bukan sekedar sampai ke telinganya terus dia tidak ingkari langsung dikatakan sepakat, belum tentu. Kan pada kebanyakan ulama tentunya ketika ada yang baru dia dengar, ketika dia tidak ingkari belum tentu dia setuju, bisa juga tidak setuju. Artinya tidak bisa dikatakan setuju, enggak juga dikatakan tidak setuju, dia butuh bahas. Nah, waktu ini dipersyaratkan. Jadi setelah sampai ke telinganya, misalnya berapa lama dia biasanya rata-rata ulama membahas, diberikan waktu. Ya, sudah berlalu waktu yang cukup kira-kira bagi mujtahidun yang mendengarkan pendapat tersebut untuk membahas kemudian sepakat dengannya, baru dikatakan sah ijma'nya. Ya, jadi bukan didengar, tidak diingkari langsung, enggak. Karena kadang tidak diingkari bukan karena sepakat, tapi karena baru dengar gitu ya, butuh bahas. Jadi ayyam dia waktun yatamakkanu fil baqiyati minan nadhar minal amr, minan nadhari minal amr. Baik. Kapan tiga syarat ini terpenuhi maka dikatakan ijma sukuti. Nah, ijma sukuti ini mahallul khilaf di kalangan
usuliyin, apakah dia hujjah atau bukan. Karena itulah dilalahnya ijma' sukuti itu zonniyah, tidak seperti dua ijma' sebelumnya. Dilalah ijma' sebelumnya itu apa? Qat'iyah, tidak boleh dilanggar, tidak boleh diselisihi. Adapun ijma' sukuti dilalahnya zonniyah, artinya yang menyelisihinya ya tidak melanggar, karena sifatnya ijma' sukuti. Nah, ijma' sukuti ini adalah hujjah inda jumhuril fuqaha. Ya, ijma' sukuti ini adalah hujjah, jelas ya, inda jumhuril usulin, maksud saya inda jumhur al usulin. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Sudah, ini selesai terkait dengan 3 cara secara global ya. 3 cara secara global ini atau apa, turuk inqadil ijma'. Yang pertama bi qaul jami'il mujmi'in, yang kedua bi fi'lihim, yang ketiga apa? Masuk di dalam pertama atau kedua, gabungan dari keduanya ya. Yang ketiga adalah intisyarul qaul atau fi'il ma'adamil inkar minal baqin, ya, ma'a apa? Madha, ya, imdha, apa wujudul waqt, ya, minan nadhar, ya, adanya waktu untuk meneliti sampai kemudian sepakat. Baik. Masalah berikutnya perlu diperhatikan terkait dengan ijma' ini. Ijma' ini adalah hujjah dalam syariatul Islam, tapi bukan hujjah yang istiqlalan, bukan hujjah yang berdiri sendiri. Dalam artian ada satu permasalahan, tidak ada dalil Qur'annya, tidak ada dalil hadisnya, dalilnya cuma ijma'. Oh, enggak ada yang seperti itu. Kenapa? Karena sudah disebutkan tadi bahwa ijma' adalah ittifaq mujtahidin, dan mujtahidin itu mereka yang bermuamalah dengan dalil-dalil apa? Dalil-dalil, baik dalil ijmali maupun dalil tafsili. Maka tidak mungkin ijtihad mereka keluar tanpa dalil. Tidak mungkin mereka si mujtahid berijtihad tanpa apa? Dalil. Baik dalil tafsili ataupun dalil ijmali. Baik dengan kaidah khusus atau kaidah-kaidah yang umum. Yang jelas semua ijtihad pasti ada dalilnya. Karena itulah ijma' yang dibangun di atas kesepakatan ijtihad itu pasti berdasarkan apa? Dalil. Pasti ijma' ini ada Qur'annya, ada sunnahnya, gitu ya. Walaupun kadang kita nggak ketahui semuanya, karena kadang pendapat itu atau ijma' lahir dari banyak dalil, banyak ayat, banyak hadis, gitu. Atau gabungan dari sejumlah ayat, sejumlah hadis, atau dengan mengompromikan antara sejumlah ayat dengan hadis atau semacamnya. Intinya tidak akan mungkin ada ijma' yang tidak ada dalilnya. Karena itulah ketika seorang berdalil bahwa ini ijma', maka itu sudah cukup untuk apa? Sudah cukup sebagai dalil. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Masalah yang terakhir adalah hukum menyelisih ijma'. Apa hukum menyelisihi ijma'? Sudah secara garis besar kan kita sudah jelaskan tadi dua jenis ijma' ya, dilalahnya maksud saya. Ada ijma' yang dilalahnya qat'iyah, ada yang zonniyah. Nah, dari sini secara global kita bisa katakan menyelisihi dalil yang ijma' yang qat'i ini hukumnya haram. Ya, bahkan pada sebagian keadaan bisa sampai dalam jenjang kekufuran. Tergantung jenis pelanggarannya, gitu. Dan ada juga melanggar ijma' yang sifatnya maksiyah, ya. Nah, bukan masuk dalam bentuk kekafiran. Ini secara global. Adapun secara rinci, As-Suyuti rahimahullah dalam Ashbah wan Nadhair, beliau menyebutkan bahwa orang yang mengingkari ijma' itu ada 4 tingkatan. Ini secara rinci ya.
hukum secara rinci. Tadi secara global saja. Bahwa orang yang mengingkari ijma itu tidak lepas dari 4 atau ada 4 maratib, 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang dikafirkan bittifaq, sepakat dikafirkan. Ya. Jelas kekafirannya gitu. Jelas dikafirkan dia. Ini jenis pertama. Siapa itu? Siapa mereka yang mengingkari ijma yang jelas dikafirkan? Yaitu yang mengingkari hal-hal yang maklum minad dini bil darurah. Mengingkari hal-hal yang maklum minad dini bil darurah. Wajibnya salat 5 waktu, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya zakat, wajibnya haji. Ya. Nah, salat maghrib ada 3, salat isya ada 4 dan seterusnya. Hal-hal yang haramnya perzinahan, haramnya minum khamar, haramnya berjudi, membunuh, haramnya riba, ini semua maklum minad dini bil darurah. Nah, kenapa? Biasanya karena ada nas, yakni ada satu dalil yang la yahtamil maknan ghairah. Bukan berarti melanggar nas semuanya bermasalah ya. Ya enggak, tapi maksudnya di sini melanggar sesuatu yang maklum minad din bil darurah. Di mana landasan maklum minad din bil darurah itu biasanya karena ada nas. Ya. Tingkatan yang kedua dari orang yang menyelisih ijma adalah orang yang tidak dikafirkan. Jelas enggak dikafirkan, jenis yang kedua ini. Tidak dikafirkan. Yaitu orang yang mengingkari ijma, tapi ijma'nya itu tidak diketahui oleh semua orang, bukan yang maklum minad dini bil darurah. Ijma'nya itu hanya diketahui oleh sebagian orang saja, sebagian umat Islam. Iya. Dan tidak ada nas di situ. Tidak ada nas di situ. Nah, misalnya ijma'at dalam masalah fikih yang tersembunyi gitu. Misalnya bahwa ijma' akan batalnya haji, fasidnya haji orang yang berhubungan suami istri sebelum tahallul awal atau sebelum wukuf di Arafah. Ya. Siapa yang berhubungan suami istri sebelum diwukuf di Arafah, fasid hajinya. Ini ijma' di sini. Kalau ada yang mengingkarinya, ya jelas tidak dikafirkan karena ini tersembunyi gitu. Atau ijma' dalam disiplin ilmu, dalam perkara-perkara agama yang tersembunyi. Misalnya terkait dengan air najis. Sepakat kalau air itu berubah sifatnya karena najis, ya najis gitu. Mau banyak mau sedikit, kalau berubah sifatnya ya najis. Ini kan ijma'. Cuman ijma' seperti ini kalau ada yang mengingkari, orang awam, gak paham dan seterusnya, ya tentu saja tidak dikafirkan. Atau bahkan bagi penuntut ilmu sekalipun yang baru-baru misalnya, dia belum memahami masalah ini terus dia berpendapat selainnya misalnya ya. Nah, maka tentu saja tidak dikafirkan walaupun menyelisih ijma'. Kenapa? Karena ijma'nya ini ghairu zahir gitu ya. Nah, la ya'rifuha illa al-khawas. Tidak ada yang tahu kecuali orang-orang tertentu saja. Dan tidak ada nas qati di situ. Baik. Yang ketiga adalah yang diperselisihkan apakah dia dikafirkan atau tidak. Jenis yang ketiga dari orang yang melanggar ijma' adalah orang yang diperselisihkan dikafirkan atau tidak, dan yang sahih dia dikafirkan. Dikafirkan. Nah, yaitu orang-orang yang mengingkari ijma' ya, pada perkara-perkara yang mansus, yang ada nas tegasnya, layak balut ta'wil gitu ya, tidak ada ihtimal lain, nas. Yang apa? Dia menyelisih ijma' yang dibangun di atas nas,
namun belum sampai dalam taraf maklum minad dini bir darurah. Belum sampai dalam taraf maklum minad dini bir darurah. Nah, misalnya seorang yang mengingkari halalnya jual beli. Ini kan ada nas, wa ahallallahu al-bai'. Allah menghalalkan jual beli. Nas ini. Tidak ada ihtimal lain. Nas akan halalnya jual beli. Dia ingkari. Maka diperselisihkan apakah dia dikafirkan atau tidak. As-sahih dia dikafirkan, kata Suyuti rahimahullah. Kenapa? Karena ini ada nasnya. Walaupun tidak sampai dalam jenjang maklum minad dini bil darurah. Yang keempat, yang terakhir, sama seperti yang ketiga, mukhtalafun fi, ya, mukhtalafun fi takfirihi, tapi as-sahih al-asah la yukaffar. Ya, yang sahih dia tidak dikafirkan. Baik. Yaitu misalnya dia mengingkari ijma yang ada nasnya, tapi nasnya ini tidak banyak orang yang tahu, tidak semua orang tahu. Ya. Tidak masyhur nasnya. Ada nasnya, dalam permasalahan ada nas, tapi tidak masyhur, hanya segelintir, sebagian orang, bukan segelintir, hanya sebagian kaum muslimin yang mengetahuinya. Misalnya yang berkecimpung di bidang itu toh, di masalah itu toh. Nah, contohnya adalah bahwa anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki itu mendapatkan setengah warisan walaupun ada anak perempuan. Walaupun ada anak perempuan. Nah, misalnya si Zaid punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Anak laki-lakinya Zaid punya anak perempuan. Baik, anaknya ini si Zaid ini punya anak perempuan. Kemudian Zaid meninggal. Anaknya Zaid meninggal. Zaid punya dua orang anak laki-laki, dua orang anak. Satunya namanya Khalid, satunya Aisyah misalnya. Laki-laki perempuan. Kemudian Khalid ini punya anak perempuan namanya Khadijah. Setelah itu si Khalid ini meninggal. Jadikan langsung ke anak perempuannya. Setelah itu si Zaid meninggal. Nah, setelah Zaid meninggal yang dapat warisan tentu saja anak perempuannya dan juga cucunya, anaknya si Khalid tadi, anak perempuan dari anak laki-laki. Dia dapat 1/6. Nah, ini ada nas, ada ijma di sini, cuman nasnya kan dalam masalah warisan tidak semua orang tahu, hanya yang belajar masalah warisan saja yang tahu. Baik, maka yang seperti ini mahallul khilaf was sahih tentu saja, atau al-asah gitu ya, dia tidak dikafirkan walaupun menyelisih ijma. Baik, wallahu a'lam bissawab. Sudah, ini selesai terkait dengan pembahasan al-ijma. Baik. Nakti bihadzal qadar, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.